Baik, terima kasih untuk Mas Nopal. Eh, saya coba share screen terlebih dahulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI sekalian. Terima kasih telah hadir di agenda rutin kita yaitu Tech Talk pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan bahagia, sehat selalu, dan semoga puasanya tetap lancar ya, dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Raisa Amini. Saya dari UI UX Designer dari tim keuangan atau sekarang udah berubah menjadi nama Akurasi. Kali ini saya akan membahas terkait komponen properties in Figma. Nah, tapi sebelum masuk ke topik utama TikTok pada pagi hari ini, yaitu komponen properties, saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa aspek dalam komponen. Nah, apa sih itu komponen? Komponen adalah sebuah fitur di Figma yang memfasilitasi kita untuk membuat elemen desain dapat digunakan secara berulang-ulang sehingga membuat desain sistem lebih konsisten. Ada dua bagian komponen Figma yang perlu kita ketahui yaitu main komponen dan instance. Untuk main komponen sendiri adalah master frame di mana kita dapat melakukan perubahan fundamental di desain. Perubahan tersebut akan direfleksikan di semua instance yang sudah dibuat. Nah, untuk instance-nya sendiri ini merupakan kopian dari master komponen. Kemudian kita lanjut ke slide ini. Di sini ada button, instance button eh, yang diambil dari komponen yang sebelumnya kita telah buat teks propertinya. Kemudian dengan cara klik instant button ini, nah di sini ada nama properti dan value yang telah kita tambahkan tadi. Kita bisa langsung ubah value-nya di sini. Misal di sini kita ubah value-nya yaitu cari. Nah, di situ, nah ini akan otomatis keubah tanpa harus mengubah ke main komponennya. Begitu. Kemudian lanjut. Nah, eh, kemudian bisa juga mengedit teks properti secara massal di level instance. Di sini saya juga telah memiliki button dua button tambah. Kemudian di sini saya mencoba untuk mengubah teks propertinya secara massal atau secara bersamaan, yaitu dengan cara eh, select kedua button tersebut seperti ini. Kemudian caranya sama seperti sebelumnya, kita langsung ubah pada konten sebelah kanan ini, value-nya kita ubah menjadi misal pilih. Nah, di sini kita secara otomatis akan berubah masalah seperti ini. Ini sangat memudahkan kita sebagai desainer untuk uh, ubah, mengubah teksnya secara bersamaan. Seperti itu di dalam pada instance properti ini. Kemudian lanjut lanjut ke komponen properties berikutnya yaitu ada Boolean property. Untuk Boolean property berguna untuk membuat sebuah item dalam komponen yang dapat diubah-ubah dengan menggunakan toggle switch di panel desain sehingga tidak membutuhkan varian tambahan dalam komponen set. Pada pada contoh kasus di sini kita memiliki sebuah komponen card yang eh, memiliki gambar, teks, dan button. Nah, di sini kita mencoba untuk
membuat Boolean property berguna untuk memunculkan atau menghilangkan gambar yang ada di komponen card ini, yaitu dengan cara kita select image-nya, select image, kemudian di sini pada layer ini, content layer itu di sini ada create Boolean property. Kita klik saja. Nah, di sini nama propertinya saya masih tetapkan untuk show image. Kemudian untuk value-nya itu ada dua pilihan yaitu true dan false. Untuk true sendiri itu untuk menampilkan image dan untuk false itu untuk menyembunyikan image. Kita pakai yang true dulu ya. Kemudian tinggal pilih create property. Nah, ini sama. Di sini akan muncul eh, dengan highlight berwarna ungu ini di bawah layer ini, itu menandakan jika Boolean property telah terbuka. Dan untuk Boolean property ini simbolnya adalah mata. Kemudian lanjut, kita coba mengaplikasikannya pada instance instance card-nya yang dari komponen card sebelumnya yang telah kita buat tadi. Sama seperti text property tadi, di sini ada, cuman kalau di sini Boolean property itu berupa tugel ya. Jadi semisal kita mau menghilangkan atau menyembunyikan gambar ini, itu dengan cara tinggal klik toggle ini untuk dinonaktifkan. Nah, ini akan otomatis gambar tersebut akan hilang. Dan perlu catatan ya teman-teman, di sini kita harus pokoknya selama membuat komponen itu diharuskan untuk menggunakan auto layout. Karena auto layout itu benar-benar sangat membantu untuk merapikan layoutnya sesuai dengan isi konten yang ada. Contoh ini jadi kalau misal ada gambar itu layoutnya jadi seperti ini, dan kalau nggak ada gambar, nah itu tetap rapi sesuai dengan isi layout isi kontennya. Kalau misal tidak menggunakan auto layout, ini saya ada contoh juga. Contoh ini di sini main komponen card yang tanpa auto layout, dan di sini instance-nya kita coba jika tidak menggunakan auto layout maka akan menjadi seperti ini. Jadi kita harus manual dulu merapikan lagi, itu malah bikin tambahan lagi ya. Jadi mending harus memakai auto layout saja biar lebih rapi dan lebih cepat gitu. Kemudian lanjut untuk ke instance swap property. Komponen properties yang ketiga yaitu yang berguna untuk mengubah suatu elemen pada sebuah instance langsung pada parent property di panel desain tanpa harus masuk ke layer intinya sehingga pekerjaan jadi lebih simpel dan efisien. Yang kemudian dapat mengubah suatu elemen pada sebuah instance dengan mengambil properti pada komponen lain sehingga perubahan yang dilakukan pada sebuah instance dapat lebih fleksibel dan global. Lanjut, pada kasus ini eh, akan mempraktekkan cara membuat instance swap property dari sebuah komponen snack bar dengan elemen icon dan teks. Elemen pada komponen ini yang akan kita jadi instance swap property adalah icon. Dengan cara kita klik dulu main komponennya, kemudian klik sampai ke layer icon ini, kemudian di sini dapat eh, icon infonya. Nah, di sebelahnya itu ada create instance swap property. Itu kita klik, kemudian di sini nama propertinya saya ubah menjadi icon. Untuk value-nya masih sama, info aja terlebih dahulu ya. Kemudian kita create. Nah, untuk eh, instance swap property ini hasil yang telah dibuat itu akan me- apa simbol berwarna ungu ini kayak gitu. Kemudian pengaplikasi aplikasinya
di sini. Nah, di sini instance dari main komponen yang sebelumnya kita coba ubah icon info ini menjadi icon yang dengan mengambil komponen komponen lain. Contoh, saya di sini akan mengambil dari FNC komponen. Ini icon, terus icon. Misal saya akan mengubah ini aja. Nah, di sini ada berbagai macam icon. Kita bisa ubah sesuai desain, sesuai kebutuhan. Misal ini. Nah, di sini akan otomatis berubah. Dan misal di sini warnanya masih kurang sesuai, itu kita tinggal ubah sendiri aja. Nah, seperti itu. Ini contoh pengaplikasian di Instant Swap Property. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ada tambahan fitur lain dari komponen properti yang jenisnya teks. Kita bisa map-page edit dalam satu komponen set. Di sini ada 4 varian di dalam satu komponen set ini, dan kebetulan layar text message-nya semua sama. Kita dapat mengedit semua langsung dengan cara klik salah satu layar teksnya. Kemudian kita bisa menggunakan shortcut Command Option A. Nah, di sini akan otomatis terselect semuanya. Kemudian kita coba ubah isi kontennya. Misal kita ubah menjadi apa periode gitu. Nah, ini akan otomatis eh, akan berubah secara massal juga. Tapi ini kita ubahnya pada main komponen tuh. Dan oh ya, dan untuk yang pengguna Windows itu mungkin shortcutnya bisa Alt Alt Control A. Untuk Mac, kalau untuk Mac yang option Command A gitu. Terus selanjutnya itu kita di sini mempunyai contoh button yang digunakan pada desain yang ada di BSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen properties dan varian properties yang dikombinasikan dalam sebuah komponen. Pada contoh ini terdapat komponen set button yang memiliki 15 varian. Dan di sini ada 15 varian. Saya akan menjelaskan penggunaannya di instance button ini pada instance button. Nah, di sini ini instance buttonnya itu terdapat komposisi properties, yaitu di sini ada varian properties. Varian propertiesnya itu terdiri dari property style dan property state. Untuk property style sendiri memiliki 5 value, yaitu primary, secondary, danger, success, dan warning. Kemudian untuk primary state-nya itu memiliki 3 value, yaitu default, hover, dan disable. Nah, kemudian untuk komponen propertinya itu terdapat Boolean property. Boolean propertinya itu adalah show icon left, terus show text, kemudian show icon right. Kemudian ada juga text property, yaitu ini text propertinya the value button. Kemudian ada juga di sini instance swap property, yaitu left icon, kemudian ada right icon. Seperti itu. Nah, di sini mm, keuntungan adalah kita bisa mengubahnya secara cepat. Keuntungan jika ada komponen properties dan varian properties. Jadi, semisal kita membutuhkan icon tapi eh, dengan salah, maaf, membutuhkan button dengan satu icon saja, itu bisa bisa langsung kita off-kan pada bagian icon right ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk misal mau mengganti iconnya, kita bisa ke instance swap properties ini. Dengan cara yang tadi kita bisa ubah. Nah, di sini ada macam-macam icon yang bisa kita butuhkan seperti itu.
Kemudian untuk pewarnaannya kita bisa menggunakan varian properties ini. Dari style atau state-nya bisa diubah. Di sini contohnya dengan style primary dan state default kita bisa ubah eh, misal success dan state-nya default atau misal hover seperti itu. Jadi ini benar-benar eh, memudahkan kita sih untuk menggunakannya di beberapa desain tanpa kita membuat satu-satu button kembali seperti itu. Kemudian lanjut di sini terdapat beberapa perbedaan untuk varian properties dan komponen properties. Yang pertama yaitu jika misal kalian perlu instance yang berbeda ukuran, warna, dan style, itu kalian harus menggunakan varian property, bukan komponen properties. Kemudian untuk yang kedua, itu untuk different states-nya, ini berlaku di prototype yang kalian bisa hubungkan antara varian untuk menjadi lebih interaktif. Misalkan kalian hover mouse-nya sehingga buttonnya jadi berubah warna, itu kalian menggunakan varian properties. Terus yang ketiga itu untuk hash Boolean logic atau on off untuk visibility-nya, tentu saja kalian harus menggunakan component properties. Jadi kita tinggal mematikan layernya menjadi on off seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kalau misal kalian punya instance yang perlu di custom lebih lanjut, kalian perlu menggunakan komponen properties. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan produktivitas dari teman-teman BSI sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.